Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ke-6 ingin mempresentasikan tugas 12 refleksi studi kasus. Ini nama kelompok kami, ada Joy, ada Riza, ada Alia, ada Dava dengan saya sendiri, ada juga Hasna dan juga Paul. Situation analisis data dan fakta dipersilakan Paul Persada Sianturi. Oke. Untuk situasi analisis data dan fakta, saya menemukan dua poin. Yang pertama adalah asosiasi perusahaan produk bernutrisi untuk ibu dan anak atau yang disingkat APPNIA bersama-sama dengan AIDEA atau yang disebut Asosiasi E-commerce Indonesia membuka diskusi tentang sosialisasi kebijakan pemasaran susu formula untuk anak usia 0 sampai 12 bulan melalui promosi online. Lalu mendapatkan hasil yang menyatakan bahwa susu formula anak usia 0 sampai 12 bulan hanya bisa diperoleh melalui rekomendasi tenaga medis dan tidak boleh dipasarkan secara komersial melalui media apapun. Dan pernyataan tersebut juga berlaku dalam peraturan dan pernyataan tersebut juga berlaku dalam peraturan kode etik internasional pemasaran pengganti ASI oleh WHO UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan dan peraturan pemerintah nomor 33 tahun 2012 tentang pemberian ASI eksklusif. Poin kedua yang saya dapatkan adalah pelanggaran juga kerap terjadi karena pedagang online tidak mengetahui atau kurang pemahaman dalam peraturan dan juga tidak mengetahui akibat dari mengonsumsi susu formula tanpa rekomendasi dari tenaga medis. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Riza. Iya, situation analysis yang saya dapat yaitu ada 3 poin. Yang pertama, APNIA dan AIDEA menghasilkan pedoman mengenai cara-cara dalam pemasaran susu formula untuk anak usia 0 sampai 12 bulan di media online. Pedoman-pedoman tersebut dituangkan menjadi materi infografis dengan desain menarik dan mudah dibaca agar lebih mudah dipahami. Yang kedua, dalam upaya mendorong program nasional pemberian ASI eksklusif untuk bayi 0 sampai 6 bulan dan sebagai wujud komitmen dalam pemasaran susu formula yang sesuai peraturan yang berlaku di Indonesia. Dan WHO kode maka APNIA bermitra secara aktif dengan pemerintah dan AIDEA. Yang ketiga, AIDEA sebagai asosiasi yang menaungi pelaku usaha industri e-commerce dan pendukungnya menyambut baik inisiatif dari APNIA dalam memberikan edukasi etika beriklan tentang produk susu formula sebagai bagian untuk mendukung program menyusui ASI eksklusif di Indonesia dan mengharapkan sosialisasi dan edukasi dari berbagai stakeholder dapat memberikan pandangan dan informasi atas peraturan perundang-undangan dan etika dalam beriklan di dunia digital dalam mempromosikan dan menjual barangnya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Hasna. Untuk problem analisis sendiri yaitu pelanggaran yang terjadi seputar pemasaran susu formula di media online tak lepas dari ketidaktahuan dan kurangnya pemahaman para pedagang online mengenai peraturan-peraturan yang berlaku. Sehingga Asosiasi Perusahaan Produk Bernutrisi untuk Ibu dan Anak APNIA bersama IDEA Asosiasi E-commerce Indonesia menggelar workshop bertajuk sosialisasi kebijakan pemasaran susu formula untuk anak usia 0 sampai 12 bulan melalui promosi online untuk mendukung program menyusui air susu ibu ASI eksklusif di Indonesia. Pemerintah juga membuat sejumlah aturan yang menjadi pedoman dalam memasarkan susu formula sport untuk anak usia 0 sampai 12 bulan, termasuk ketika memasarkannya melalui media online atau e-commerce. Selanjutnya dilanjutkan oleh Alia.
Decision analysis yang pertama yaitu selayaknya e-commerce, yaitu lebih memperhatikan lagi cara memasarkan produk susu untuk umur di bawah 2 tahun. Yang pertama. Yang kedua yaitu cara Apnia Idea sebenarnya sudah bagus, yaitu membuat workshop untuk para e-commerce pemula agar tahu langkah apa yang harus dilakukan untuk produk susu di bawah 1 tahun. Ketiga, cara pemerintah, Apnia dan juga IDEA mengharapkan agar e-commerce atau e-dagang bisa mengetahui atas informasi yang seharusnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Joy. Yang selanjutnya yaitu keempat, sebaiknya asosiasi yang berkaitan dengan ibu hamil dan bayi lebih gencar melakukan penyuluhan tentang pentingnya pemilihan susu untuk bayi berumur 0 sampai 12 bulan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Yang kelima yaitu bagi merchant yang ingin menjual susu untuk bayi yang baru lahir harus melalui pengawasan para ahli. Selanjutnya Dava. Potential problem analysis, yaitu solusi akhir. Yang pertama, strategi yang saya gunakan adalah nomor 4, 3, dan 1. Yang nomor 4 yaitu sebaiknya asosiasi yang berkaitan dengan ibu hamil dan bayi lebih gencar melakukan penyuluhan tentang pentingnya pemilihan susu untuk bayi berumur 0 hingga 12 bulan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Yang ketiga, yaitu yang nomor 3 juga, selayaknya e-commerce yaitu lebih memperhatikan lagi cara memasarkan produk susu untuk umur di bawah 2 tahun. Yang nomor 4, cara pemerintah Apnia dan juga IDEA mengharapkan agar para e-commerce atau e-dagang bisa mengetahui atas informasi yang seharusnya. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.